Menjadi seorang guru tentunya dituntut untuk memiliki banyak kompetensi. Salah satu kompetensinya adalah kompetensi dalam aspek pedagogi. Pedagogi terdiri dari aspek mengajar, merancang pembelajaran, dan manajemen kelas. Nah, salah satu bentuk guru dalam manajemen kelas adalah mengevaluasi kelas. Maka tujuan kami dalam menyampaikan materi ini adalah mengenai asesmen, terkhususnya dalam hal penilaian dan evaluasi sebagai bentuk dari seluruh pembelajaran yang telah terjadi. Simak video kami hingga selesai. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai asesmen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aris Manggule. Nama saya Selvi. Nama saya Lola. Nama saya Gabriela Kirani. Nama saya Maria Tresya. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengukuran. Segala aktivitas kehidupan manusia tentu memerlukan pengukuran. Misalnya seorang tukang kayu yang pekerjaannya adalah membuat meja, kursi, bahkan lemari. Tukang kayu tersebut harus mengukur kayu dengan ukuran 2 meter untuk bisa menjadi sebuah meja yang berukuran 2 meter. Proses tersebut dinamakan sebagai pengukuran. Sama seperti seorang guru yang akan berusaha memberikan hasil nilai atau tes ujian melalui pengukuran sebagai bentuk dari hasil pembelajaran mereka. Selanjutnya, kita masuk kepada asesmen atau penilaian. Jadi, istilah dari asesmen sendiri sering dikatakan dengan istilah dari penilaian. Nah, kemudian asesmen atau penilaian itu dilakukan dengan menggunakan informasi yang telah diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Selanjutnya, asesmen itu mengacu pada berbagai metode atau cara untuk mengumpulkan informasi mengenai kemampuan, pencapaian, dan prestasi peserta didik. Nah, secara garis besar, penilaian ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu penilaian formatif, yang kedua penilaian sumatif, dan yang ketiga itu penilaian diri sendiri. Selanjutnya, kita masuk kepada tujuan penilaian. Yang pertama, mendorong dan meningkatkan pelajaran peserta didik, artinya guru menilai sampai sejauh mana peserta didik mencapai hasil belajar yang diharapkan. Yang kedua, menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada peserta didik, orang tua, dan otoritas sekolah mengenai pelajaran peserta didik. Yang dimaksudkan di sini adalah memberikan umpan balik yang dapat menolong dan realistis mengenai prestasi, kecakapan, perilaku, serta watak peserta didik. Kita masuk pada jenis penilaian yang pertama, yaitu penilaian formatif, yang biasanya disebut sebagai penilaian bagi pembelajaran. Yang pertama, dilakukan di saat tengah-tengah proses pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian memberikan tanggapan deskriptif untuk meningkatkan pembelajaran dan proses pembelajaran. Kemudian, penilaian jenis ini menolong peserta didik mengklarifikasi makna dan mengatasi hambatan dalam pembelajaran. Kemudian, penilaian ini juga mendiagnosa kesulitan belajar dan memberikan kesempatan lagi bagi peserta didik untuk menunjukkan keberhasilan. Melalui penilaian formatif, guru dapat memberikan masukan maupun komentar yang dapat memperbaiki hasil pembelajaran mereka untuk kedepannya. Lalu, guru dapat memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik untuk dapat membangkitkan dan membangun kekuatan semangat belajar pada mereka. Dan yang terakhir, guru bersama peserta didik dapat berinteraksi untuk dapat menyelaraskan dan merancang kegiatan pembelajaran yang cocok atau untuk mengatasi kelemahan. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, penilaian bagi pembelajaran dapat menciptakan kepercayaan diri dalam diri peserta didik, mengenai kemampuan mereka untuk belajar dan menantang mereka dalam meneruskan dan meningkatkan pembelajaran mereka. Kita masuk ke dalam jenis penilaian kedua, atau penilaian sumatif. Penilaian ini juga disebut sebagai penilaian atas pembelajaran. Penilaian ini ditujukan dalam menyimpulkan seluruh pencapaian peserta didik pada akhir unit atau akhir ajaran. Nah, tipe penilaian ini dapat memantau seberapa baik peserta didik telah belajar apa dari yang telah kita ajarkan, sampai sejauh mana peserta didik telah memenuhi standar atau hasil pembelajaran yang telah kita tentukan. Penilaian atas pembelajaran seringkali diakumulasi sebagai sebuah angka atau huruf sebagai hasil pengukuran. Contohnya, nilai akhir di tahun ajaran. Namun, tipe penilaian ini tidak lagi memberikan tanggapan atau bantuan untuk perkembangan lebih jauh di masa depan bagi peserta didik. Kita masuk ke dalam jenis penilaian terakhir, yaitu penilaian bagi diri sendiri, atau lebih kita kenal dengan istilah peer assessment. Penilaian ini dilakukan oleh peserta didik
dalam melakukan penilaian bagi diri mereka sendiri terhadap pembelajaran yang telah mereka ikuti, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan sifat mereka. Berdasarkan penilaian diri, peserta didik diharapkan dapat belajar dan dapat bertanggung jawab dalam meningkatkan prestasi mereka. Baik teman-teman semuanya, tahu nggak sih dalam melakukan penilaian juga ada prinsip-prinsipnya loh. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja prinsip-prinsip dari penilaian. Prinsip yang pertama adalah prinsip mendidik, yang dimana guru harus mampu memberikan sumbangan yang positif terhadap peningkatan pencapaian belajar peserta didik. Hasil penilaian harus dapat memberikan umpan balik dan memotivasi peserta didik untuk lebih giat belajar lagi. Jadi, kita sebagai guru ini bukan hanya sekedar memberikan tugas kepada peserta didik dalam melakukan penilaian, tetapi melalui kegiatan ini juga kita harus memberikan mereka energi yang positif dan memotivasi peserta didik supaya mereka dapat semangat dan belajar lagi dan lebih giat lagi dalam belajar. Sehingga penilaian yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar mengerjakannya saja, tetapi mereka memaknai apa yang mereka dapatkan dari penilaian yang telah kita berikan kepada mereka. Nah, prinsip yang kedua adalah terbuka atau transparan, yang dimana prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan diketahui oleh pihak yang terkait. Jadi dalam melakukan penilaian juga, guru dan siswa harus tahu apa saja prosedur penilaiannya, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan. Tidak bisa guru melakukan penilaian tanpa pengetahuan siswa terhadap tugas yang akan dikerjakan. Jadi kedua pihak ini, yaitu guru dan siswa, harus sama-sama tahu apa tugas yang akan dikerjakan, supaya penilaian juga yang hasil dari penilaian dicapai oleh peserta didik itu terbukti valid dan akurat. Nah, prinsip yang ketiga adalah menyeluruh, yakni meliputi berbagai aspek kompetensi yang akan dinilai, yaitu kognitif, psikomotor, dan efektif. Nah, kita juga menilai para peserta didik ini harus dalam 3 ranah. Kita tidak bisa menilai anak hanya dalam 1 ranah saja. Nah, yang keempat, terpadu dengan pembelajaran, yakni menilai apapun yang dikerjakan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar itu dinilai baik kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, dengan demikian penilaian tidak hanya dilakukan setelah peserta didik menyelesaikan pokok bahasan tertentu, melainkan saat mereka sedang melakukan proses pembelajaran. Yang kelima adalah bersifat objektif, yakni tidak terpengaruh oleh sudut pandang subjektif dari penilai. Di mana misalnya saya adalah seorang guru dan sahabat saya sendiri adalah guru, dan kebetulan murid saya adalah anak dari sahabat saya ini. Ketika saya mengetahui hal tersebut, saya memberikan nilai A karena saya berpikir bahwa orang tua dari murid saya ini adalah sahabat saya sendiri. Selanjutnya adalah bersifat sistematis, yakni penilaian dilakukan secara bertahap dan konsisten untuk memperoleh gambaran tentang hasil pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah berkesinambungan, yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedelapan, bersifat adil, yakni tidak ada peserta didik yang merasa diuntungkan atau dirugikan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku bangsa, warna kulit maupun gender. Dan yang terakhir adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Oke, kita masuk kepada evaluasi. Jadi, evaluasi ini adalah usaha yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penilaian proses dari hasil belajar dengan melakukan evaluasi. Nah, proses tersebut dimulai dengan mengumpulkan data atau hasil nilai, kemudian menganalisis, menafsirkan, dan memberikan keputusan tentang nilai yang akan dikumpulkan. Tujuan evaluasi yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat menentukan apakah perbaikan atau penambahan yang dibutuhkan oleh peserta didik, serta menemukan kelemahan dari materi pembelajaran dan mencari penyebabnya. Selanjutnya, untuk mengembangkan kurikulum dan mengevaluasi program serta lembaga atau akuntabilitas program dan lembaga.
Penilaian tidak hanya dilakukan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman peserta didik dalam suatu proses pembelajaran, tetapi penilaian dilakukan juga untuk meningkatkan proses pembelajaran. Kita tahu bahwa tiap anak memiliki keunikan sebagai gambar Allah. Maka dari itu, setiap guru menerapkan penilaian untuk meninjau perkembangan dan respon dari setiap siswa. Buah roh harus nyata di dalam menilai peserta didik. Guru harus menjadi teladan yang memiliki kasih dan keadilan, serta memiliki kesabaran meyakinkan para siswa dan membangkitkan pembelajaran siswa pada saat guru melakukan penilaian dan evaluasi. Sehingga penilaian dilakukan bukan hanya sekedar mengetahui atau menilai pemahaman siswa saja, tetapi penilaian juga dilakukan untuk mengevaluasi agar pada proses pembelajaran selanjutnya itu dapat terjadi lebih efektif dibandingkan dengan proses pembelajaran sebelumnya. Nah, teman-teman, kita juga sebagai guru nantinya harus menjalin komunikasi yang baik kepada setiap orang tua peserta didik. Kenapa? Karena tujuan utama dari menilai dan melaporkan ialah komunikasi. Guru bukan hanya menyampaikan informasi kepada siswa saja, tetapi juga kepada orang tua, sebab para orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak mereka. Selain itu, membangun komunikasi yang baik antar guru dan orang tua akan membantu dan mendukung perkembangan belajar peserta didik. Pertama yaitu menggunakan tes. Tes dapat membantu meneliti kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran baik untuk sekolah, kelas, dan untuk para peserta didik. Tes juga dapat membantu para guru di sekolah untuk merancang strategi-strategi yang akan dilakukan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik secara individu. Dan tes ini juga memperlihatkan kepada guru apakah ada peserta didik yang memiliki bantuan tambahan dalam proses pembelajaran. Portfolio pekerjaan peserta didik. Portfolio peserta didik merupakan kumpulan dari pekerjaan peserta didik yang terstruktur di mana biasanya disimpan pada komputer, kotak, ataupun folder. Para peserta didik seringkali menggunakan portfolio ini untuk dapat mengecek, belajar kembali, dan berefleksi dari tugas yang telah mereka kerjakan. Portfolio juga dapat membangun relasi yang baik antar guru, orang tua, guru, peserta didik, dan portfolio juga memberikan makna dalam pertemuan dengan orang tua yang dimana dipimpin oleh para peserta didik. Menilai tugas-tugas peserta didik. Guru saat menilai tugas peserta didik bertumpu pada tujuan pembelajaran, karakteristik tugas, serta kesiapan waktu. Kemudian dinilai yang didasarkan dengan kriteria pada tujuan pembelajaran yang sebelumnya telah disepakati dengan peserta didik dalam kelas. Pada saat guru telah menetapkan tujuan pembelajaran, guru harus memikirkan bagaimana caranya agar peserta didik dapat memperhatikan bahwa mereka telah mencapai ketentuan dengan baik. Setelah kita mengetahui makna dari penilaian dan evaluasi, kita diingatkan kembali bahwa setiap pekerjaan ada standarnya, sama seperti Allah yang telah memberikan standar bagi kita. Yesus pun demikian, yang selalu memberikan evaluasi kepada setiap pekerjaan dari murid-muridnya. Ketika Allah mengevaluasi diri kita diberikan kesempatan untuk bisa merefleksikan diri, apakah kita sudah melakukan hukumnya atau belum. Ia terus memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk terus mencoba sebagai tanda kasih karunia yang tidak akan pernah habis. Sebagai seorang calon guru, kita ditunjukkan untuk memiliki kemurahan hati kepada seluruh peserta didik terhadap kegagalan-kegagalan yang dialami oleh mereka. Peserta didik harus terus didorong untuk memiliki potensi untuk bisa berhasil dari kegagalan yang dialami oleh mereka, sehingga kegagalan yang mereka alami bisa menjadi batu loncatan untuk keberhasilan ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.